Berasa gagah lu, bisa lolos? Dasar oplok emang. Resmi, Polri batal menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka pencucian uang. Saya ingin mengklarifikasikan bahwa uang yang ada di rumah Sentul adalah milik saya. Terkhusus untuk masyarakat seluruh Indonesia, mari kita kompak satu suara, satu tuntutan, yaitu sahkan undang-undang perampasan aset para koruptor dan sahkan undang-undang hukuman mati bagi para koruptor. Berasa gagah lu, bisa lolos? Dasar oplok emang. Resmi, Polri batal menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka pencucian uang. Siapa sih dekingan lu? Boleh juga mainnya. Bisa lolos. Padahal barang bukti udah ada. Udah digerebek, udah disita. Lolos lu tua. Panggih jeung aing di jalan ku aing gered sia kana jero hawu. Untuk polisi Indonesia jangan takut dong. Ini tuh jelas pada masyarakat dan teman-teman semua. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Salsabila. Saya ingin mengklarifikasikan bahwa uang yang ada di rumah Sentul adalah milik saya. Saya mohon maaf kepada masyarakat Indonesia atas kegaduhan ini. Memang uang itu adalah warisan dari kakek buyut saya yang saya titipkan kepada Jampitsus. Karena saya takut kalau saya simpan uang itu sendiri, saya takut teman-teman saya jadi pada minjem duit. Terus juga saya takut berantem sama saudara-saudara saya gara-gara duit ini. Makanya saya titipkan kepada Jampitsus. Gak ngerti gua kenapa Polri batal menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka, padahal buktinya udah banyak. Kayaknya ya, ini cuma kayaknya, pada saat Polri ngitung total emasnya ada 74.000 gram dikali 2.650. Ini harga emas hari ini ya, sama dengan 1,961 bingung kan lu? Jadi gimana nih ke depannya kalau yang megang sapu aja ngotorin lantai sendiri? Jadi selamat aja deh buat aku dan teman-temanku jadi WNI seumur hidup. Insya Allah masuk surga jalur WNI. Amin ya Allah. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Kopdes. Cakep. Bukan pantun. Polisi ditangkap jaksa, jaksa digeledah polisi, tentara lindungi koruptor, KPK paling nangkap bupati, giliran rakyat berpajak.
beberapa sumber berita di media sosial. Belakangan ini semakin ramai dan semakin heboh berita para koruptor begal uang negara ini. Bahkan yang terbaru, kasus blackout di Jawa, PN kerugian sekitar 5 triliun, dan ini ada korelasinya dan sangkut pautnya dengan jampit sosial lagi heboh ini. 271 triliun 968,5 triliun 1,56 triliun 1 miliar per hari 74 kg emas. Pantas rakyatnya miskin. Thank you. Kalau nggak mau bayar pajak, dicopot saja kewarganegaraannya agar pindah jadi warga negara lain. Nenek moyang, setan alas, ya, tua bangka, bau tanah, ya. Asal kau dengar, ya. Negara ini bukan punya bapak kau, negara ini bukan punya nenek kau, negara ini bukan punya mama kau, ya. Jadi kami mau bayar. Fahri Hamzah usulkan pajak rumah akan dinaikkan, warga suruh pindah ke rumah susun. Pejabat-pejabat pola pikirnya makin stres saja. Kamu aja yang pindah ke rumah susun, ngapain mengusulkan pajak rumah dinaikkan? Jalan raya ini kami bayar pasti pajak kami Bapak Ibu. Dua langkah. Pemenangan kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri. Bahlil, akhirnya kau kena perangkap juga Bahlil. Syukur Poltar cocok tuh Bahlil, karena sebentar lagi KPK akan memeriksa Bahlil. Syukur karena cakep mulia jeplak. Ini yang lagi viral ini, harapan rakyat Indonesia terwujud. Bahlil akan diperiksa atas dugaan kasus korupsi batu bara sebesar 5 triliun. 5 triliun lur. Bahlil nggak bisa gandeng lagi sekarang lur. Saya Ahmad Mudhaffar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Husna Internasional, Mayong Jepara, Jawa Tengah, menyatakan mulai hari ini yang berkah ini menyatakan bahwa semua keluarga besar Al-Husna, mulai KPIT, TKET, SDIT, SD Tahfidz, kemudian SMP IKI, SMA IKI, dan keluarga besar Al-Husna semuanya menyatakan mulai hari ini menolak dan tidak menerima MBG. Yang beberapa bulan ini kami
menerima MBG adalah kami anggap sebagai dosa yang kami harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami nyatakan bahwa menerima MBG hukumnya haram. Sekali lagi, menerima MBG hukumnya haram karena al-i'anah 'alal maksiyah maksiyatun. Al-i'anah 'alal haram haramun. Menolong kemaksiatan hukumnya maksiat. Memfasilitasi terjadinya perbuatan haram hukumnya juga haram. Buatnya MUI, tolonglah segera kalian fatwakan mengharamkan yang namanya bayar pajak. Dan juga kalian haramkan untuk menyolatkan koruptor yang meninggal. Ini Indonesia udah hancur berantakan, dan kami nggak tahu harus percaya kepada pemimpin yang mana. Kami udah mati-matian bayar pajak, kami peras keringat kami habis-habisan, tetapi uang pajak yang kami berikan untuk pembangunan negara ini justru dikorupsi. Dan yang menangani kasus korupsi, dia juga melakukan tindakan mega korupsi. Ini luar biasa bangsa kita ini. Dan kita tinggal nunggu kehancurannya aja. Jadi sebelum ini terlambat, mari kita bikin perubahan. Jangan sampai pengorbanan para pahlawan leluhur kita yang dulu itu sia-sia, hancur. Luar biasa, di berbagai daerah, gelombang demonstrasi kembali menjadi sorotan publik. Massa berasal dari berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Aksi-aksi tersebut mencerminkan dinamika demokrasi, di mana masyarakat menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan damai. Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam beberapa aksi adalah tuntutan agar program makan bergizi gratis atau MBG dievaluasi. Bahkan ada kelompok yang meminta program tersebut dihentikan. Menurut para peserta aksi, pemerintah dinilai perlu lebih memprioritaskan persoalan lain yang dianggap lebih mendesak, seperti penciptaan lapangan kerja, stabilitas harga kebutuhan pokok, peningkatan layanan kesehatan, dan kualitas pendidikan, bahkan harga BBM. Mereka berpendapat bahwa setiap program pemerintah harus dievaluasi secara berkala agar penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Selain itu, isu harga bahan bakar minyak atau BBM juga menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan. Sebagian peserta aksi menyampaikan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM, kelangkaan BBM di SPBU dapat memicu kenaikan biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan semakin membebani masyarakat. Itu nyata. Khususnya kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada stabilitas biaya operasional. Di sisi lain, pemerintah umumnya menjelaskan bahwa setiap kebijakan, termasuk yang berkaitan dengan anggaran maupun energi, didasarkan pada berbagai pertimbangan, seperti kondisi fiskal negara, harga energi global, serta upaya menjaga keberlanjutan program pembangunan. Pemerintah juga menyampaikan bahwa berbagai program dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Namun demikian, berbagai penjelasan tersebut belum tentu dapat menghilangkan seluruh kritik maupun kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat. Mengapa bisa terjadi? Karena saat ini rakyat sudah lagi tidak percaya dengan pemerintahan kita. Tidak percaya pada pejabat-pejabat kita, tidak percaya terhadap para menteri, tidak percaya terhadap DPR. Jadi itu wajar. Nah, perbedaan pandangan seperti ini merupakan hal yang lazim dalam sistem demokrasi. Di satu sisi, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan publik. Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan alasan di balik setiap kebijakan, sekaligus membuka ruang dialog dengan berbagai pihak agar tercapai solusi yang lebih baik. Pengamat juga menilai bahwa demonstrasi merupakan salah satu indikator bahwa partisipasi publik masih berjalan. Namun mereka mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi sebaiknya dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan kita lihat, aksi tersebut sebetulnya damai. Mengapa mereka bisa anarkis? Karena mereka tidak didengarkan. Aspirasi mereka tidak didengarkan oleh pejabat. Itulah anehnya. Jadi jangan sampai salahkan rakyat. Apabila rakyat perlu mengamuk, bahkan ada yang mengatakan nipalkan saja pemerintah. Ini ancaman serius bagi pemerintah.
Dengan demikian, pesan yang ingin disampaikan dapat diterima tanpa menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum maupun membahayakan keselamatan masyarakat. Lebih jauh lagi, berbagai tuntutan yang muncul dalam aksi demonstrasi dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pembuat kebijakan. Aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dalam proses demokrasi karena memberikan gambaran mengenai persoalan yang dirasakan secara langsung oleh warga, oleh rakyat sipil. Di saat yang sama, diskusi yang didasarkan pada data, fakta, dan dialog yang konstruktif diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pada akhirnya, perbedaan pendapat merupakan bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terpenting adalah bagaimana seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, dapat mengedepankan komunikasi, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hukum. Dengan demikian, setiap aspirasi dapat didengar, setiap kebijakan dapat dievaluasi, dan setiap keputusan yang diambil benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas. Terlepas dari beragam pandangan yang berkembang, dialog yang terbuka dan berbasis fakta tetap menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik, serta memperkuat demokrasi. Melalui penyampaian aspirasi yang bertanggung jawab dan respon kebijakan yang transparan, diharapkan berbagai perbedaan dapat dikelola secara damai dan demi tercapainya kesejahteraan bersama.